Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Fatima Zahra dari kelas 127 OTKP 1. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti KD 3.3 dan 4.3. Iman kepada hari akhir. A. Pengertian iman kepada hari akhir. Keyakinan akan adanya hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan baik dan buruk yang dilakukan setiap manusia pasti akan diperhitungkan seadil-adilnya di akhirat kelak. Kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian. Kematian hanya akhir masa ujian di dunia. Lalu ada makna hari akhir. Hari akhir disebut juga hari pembalasan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Yang kedua ada hari kiamat menurut Al-Quran dan teori ilmu alam. Hari kiamat menurut Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau ada kiamat sugro, kiamat kecil. Menurut bahasa, kiamat sugro adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Adapun pengertian istilahnya adalah datangnya kematian yang menimpa setiap manusia, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Yang kedua, kiamat kubro atau besar. Menurut pengertian istilah, kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Perhatikan pada kandungan isi Quran Surat At-Takwir ayat 1, 2, 3, 6, dan 11. Melalui ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat menjadi peristiwa yang luar biasa, sangat hebat dan berat, menggetarkan serta menakutkan. Pada saat kiamat kubro ini, insya Allah seluruh umat Islam yang beriman telah Allah wafatkan terlebih dahulu, jadi tidak akan mengalami kiamat kubro. Yang kedua ada hari kiamat menurut teori ilmu alam. 1. Menurut teori fisika, sekitar 150 juta kilometer jauhnya letak matahari dari bumi, tetapi pancaran sinar matahari sampai ke bumi sekitar 8 menit 20 detik. Luas permukaannya 616 kali 1010 km sama dengan 622.160 km. Sementara garis tengah matahari adalah 1,4 juta kilometer. Jika nanti pancaran sinar matahari tidak nampak atau muncul sinarnya karena tenaga atau sinarnya sudah habis, niscaya tidak ada angin dan awan yang akibatnya hujan tidak akan turun. Selanjutnya, terjadilah kehancuran yang luar biasa di permukaan bumi. Karena gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik laksana tsunami, akhirnya hancurlah bumi. Yang kedua, menurut teori geologi, eksistensi bumi terjadi dari gas yang berputar, cause catastrophe. Jika daya perputarannya hilang atau diam, gas itu menjadi dingin. Akibatnya, gas yang berat mengendap ke bawah, sementara yang ringan berada di atas. Jika peristiwa ini berlangsung lama sekali atau evolusi, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Akibat selanjutnya, bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari. Akibatnya putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor menyala. Akibatnya, kehancuran menjadi hal yang mutlak terjadinya. B. Periode hari akhir. 1. Yaumul Ba'as. Pengertian Yaumul Ba'as adalah proses dibangkitkan seluruh makhluk dari alam kuburnya, alam barzah. Peristiwa ini terjadi setelah hancur dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia. Perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut yang artinya,
Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran surat Al-Mujadalah ayat 6. Dua, Yaumul Hasyr, alam mahsyar, adalah proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya alam barzah. Lalu seluruh manusia mengikuti dikumpulkan menuju sebuah tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Tiga, Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, baik itu amal baik maupun amal buruk. Setiap dosa yang dilakukan akan dihisab, hitung atau perhitungan dengan sangat teliti. Setelah perhitungan ini, lalu dilakukan proses penimbangan amal, mizan. Saat proses ini berlangsung, tidak ada seorang pun dizolimi. Hal ini dapat dikaji dari prosesnya, yaitu saat amalan setiap manusia dihitung, anggota tubuhnya menjadi saksi. 4. As-Sirat, yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju syurga. Mudah atau sulitnya melewati as-sirat ini tergantung pada amalan perbuatan setiap manusia, termasuk hasil timbangan yang diperolehnya. Dan yang kelima, Yaumul Fasal dan Jaza, adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan celaka. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran." Quran surat Al-Mursalat ayat 14-15. C. Tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. Yang pertama, beriman pada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Yang kedua, mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasannya manusia itu sangat tidak ada artinya kalau bukan karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia sangat tidak pantas bersifat takabur. Dan yang ketiga, mempercayai akan datangnya hari akhir membuat manusia menghindari perbuatan tidak baik, sehingga apapun yang diperbuat akan dipikirkan terlebih dahulu, sesuai atau tidaknya dengan norma-norma agama. Yang keempat, menghantarkan manusia untuk tetap melakukan amal solih meskipun tidak menghasilkan keuntungan materi. Dan yang kelima, tumbuhnya perilaku akhlakul karimah seperti mawas diri, yaitu suatu sikap bertanya tentang kekurangan yang terdapat pada diri mengenai ibadah yang dilakukan. Sikap semangat untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi akhirat. Ikhlas dalam berbuat yang didasarkan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. D. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. 1. Membiasakan hidup berhati-hati, karena sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. 2. Tidak menunda-nunda amal solih, karena waktu tidak pernah terulang kembali. 3. Segera bertaubat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba. 4. Menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Kekayaan, kekuasaan, ketampanan, kecantikan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar tidak mendapat azab di akhirat yang sangat pedih dan abadi. E. Hikmah beriman kepada hari akhir. Pertama, sebagai motivasi untuk berbuat baik atau amal soleh di dunia sebagai bekal menuju alam akhirat. Yang kedua, mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, karena sekecil apapun yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya dan untuk mendapatkan surga. Sekian dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.